Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Azhara Putri dan Sakinah Putri Azhara. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kelompok 2 akan menyajikan kasus serta solusi terkait mengenai masalah sosiologi hukum. Untuk permasalahan pertama akan saya serahkan kepada Sakinah Putri Azhara. Kepada Sakinah Putri Azhara, saya persilakan. Baik, kasus terkait sosiologi hukum. Baik, kasus yang pertama yaitu pernikahan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosiologi perubahan. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Kasus sosiologi yang sering terjadi di Indonesia yaitu pernikahan dini. Menurut UNICEF menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa pasal di antaranya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama, dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasusnya pada Kabupaten Ngawi, Pengadilan Agama, Kabupaten Ngawi menguak fakta yang cukup mencegangkan selama tahun 2020 atau dalam rentang waktu pandemi COVID-19. Pernikahan dini di daerah tersebut naik hingga 2 kali lipat dengan didominasi karena hamil duluan. Berdasarkan tercatat ada kenaikan dispensasi perkawinan yang prosentasenya hingga 206% dibandingkan tahun sebelumnya. Masih merujuk pada catatan PA Kabupaten Ngawi, pada tahun 2019 tercatat ada 65 pengajuan dispensasi perkawinan untuk pasangan muda yang menikah. Namun angka tersebut membengkak pada tahun pandemi COVID 2020 yang jumlahnya mencapai 199 pengajuan. Hakim di PA Kabupaten Ngawi, Ludiansyah, mengatakan kenaikan permohonan dispensasi kawin di Ngawi terjadi cenderung karena adanya perubahan batas minimal usia pernikahan.
Sebelumnya kan 16 tahun untuk perempuan. Sekarang disamakan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19, katanya kepada Teams Indonesia Jaringan Suara.com pada Selasa, tanggal 23 bulan 3 2021. Masih menurut Liansyah, kenaikan permohonan dispensasi kawin di PA Kabupaten Ngawi didominasi pasangan belia yang terlanjur hamil duluan. Dia mengungkapkan rata-rata mereka yang mengajukan dispensasi masih berstatus sebagai pelajar sekolah setingkat SMA. Selain itu, permohonan dispensasi kawin juga ditenggarai dari pergaulan anak. Solusi permasalahan, semakin tinggi pendidikan, maka semakin rendah angka pernikahan usia dini, sehingga akan menyelesaikan permasalahan. Pernikahan dini agar sumber daya manusia semakin berkualitas. Dengan mengharuskan anak untuk berpendidikan tinggi, maka secara tidak langsung anak akan menikmati masa balita, masa remaja, dan dewasa. Selain itu, dengan mengedukasi pendidikan reproduksi baik di keluarga dan sekolah. Untuk keluarga, orang tua tidak tahu dalam menyampaikan, sedangkan pada pendidikan formal, seperti pada bidang biologi dan agama. Untuk melindungi anak dari perkawinan, berbagai penelitian menyarankan setidaknya 3 tindakan yang diperlukan. Yang pertama, menyediakan akses pada pendidikan formal, menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah. Yang kedua, mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Pendidikan seks telah membantu mengurangi perkawinan anak dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kelas-kelas tentang pendidikan seksual di negara-negara tersebut bersifat komprehensif. Yang ketiga, mempromosikan kesetaraan gender. Anak perempuan lebih rentan pada pernikahan anak karena adanya persepsi dan ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan. Menurut penelitian Institut Kridos tahun 2017, anak perempuan dianggap siap untuk menikah ketika mereka sudah mengurus keluarga. Sementara untuk laki-laki, kapan mereka siap menikah benar-benar terserah mereka. Kebanyakan berpikir mereka siap ketika mereka merasa mandiri secara ekonomi. Ekspektasi ini mungkin lebih kuat di daerah perdesaan. Pemerintahan harus lebih bekerja sama, lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kesetaraan gender. Baiklah, itu tadi permasalahan pertama dari kelompok 2. Untuk permasalahan kedua akan dibacakan oleh Lydia Rahmawati Hamzah. Pada Lydia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan kasus kedua, yaitu pelanggaran lalu lintas di Jakarta capai 3.500 kasus per hari. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi meskipun berbagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas telah banyak dilakukan. Pelanggaran yang masih sering dilakukan antara lain yaitu seperti menerobos lampu merah, melawan arah arus kendaraan, tidak melengkapi perlengkapan keselamatan dalam berkendara seperti helm, spion, dan lain-lain, serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Bahkan tabrak lari yang merupakan bentuk contoh pelanggaran norma sosial kadang juga dilakukan tanpa bertanggung jawab. Semua aturan yang telah dibuat bertujuan untuk mencapai kestabilan, keamanan, dan keselamatan setiap warga yang mengakses jalan raya. Kecelakaan akibat tidak mematuhi aturan lalu lintas telah banyak terjadi. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan titik jenuh sebagai
sebuah kewaspadaan. Pada Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Budianto mengatakan, tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah DKI Jakarta masih tinggi. Jumlahnya mencapai 3.500 kasus per hari. Budianto mengatakan, kasus yang paling banyak terjadi yakni pelanggaran terhadap lalu lintas hingga dokumen kendaraan yang tidak lengkap. Dia menilai kedisiplinan masyarakat mematuhi aturan lalu lintas masih rendah. Kami bisa lakukan penegakan hukum pada 3.500 hingga 4.000 kasus per harinya yang kebanyakan bermasalah karena langgar rambu atau tidak lengkap dokumen kendaraannya, kata Budianto usai menghadiri acara perayaan Hari Ulang Tahun Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta Minggu 24 September. Berbagai aturan sudah dibuat agar para pengendara tidak lagi melanggar aturan lalu lintas, tetapi kesadaran di dalam diri masyarakat sendiri yang belum ada untuk mematuhi segala aturan yang ada. Jadi, sebelum segala solusi dicari dan ditemukan, sebaiknya kita harus mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya mematuhi segala aturan dalam berlalu lintas dan pentingnya bagi keselamatan diri. Solusi yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan pelanggaran lalu lintas yaitu memberlakukan sistem e-tilang. Kini kita sudah sampai di era yang serba canggih, segala macam aktivitas lebih mudah hanya dengan sentuhan jari. Sering terjadi bila tidak ada polisi di persimpangan lampu merah, maka pengendara sering lalai terhadap peraturan. Maka e-tilang ini diberlakukan untuk penilangan bila mana tidak terjangkau polisi. Beberapa solusi lain diantaranya, 1. Menggunakan CCTV berkapasitas penglihatan hingga plat polisi kendaraan. Indonesia, khususnya Medan, sudah menggunakan CCTV sebagai alat pemantau dalam ketertiban lalu lintas. Bahkan sudah banyak beredar video petugas pemantau jalan raya lewat CCTV yang tersebar di dunia maya. Beragam lelucon dibuat agar pengendara mau tertib berlalu lintas tanpa terlihat wujudnya. Suara himbauan yang terdengar di sekitaran lampu merah tak kelak mengundang tawa. CCTV tersebut pun bisa memantau hingga jarak terdekat, bahkan memperlihatkan plat polisi pengendara. Efeknya, tingkat pelanggaran berlalu lintas berkurang. Jadi, lebih banyak pengendara yang patuh dalam bertransportasi karena merasa diawasi. 2. Plat polisi kendaraan yang melanggar lalu lintas akan terekam kamera CCTV. Dengan kapasitas CCTV sudah menerapkan penglihatan detail, maka pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas akan secara otomatis nomor plat polisi kendaraan akan terekam oleh kamera CCTV. Data plat polisi semua kendaraan sudah terdaftar di sistem informasi secara online. Maka dari itu, pemerintah harus membuat website di mana di dalamnya terdapat informasi publik yang bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki kendaraan dengan memasukkan plat polisi. Maka, pengendara bisa mengakses bukti pelanggaran yang ia lakukan. 3. Denda atas pelanggaran lalu lintas akan otomatis ketagihan pajak kendaraan. Biasanya, polisi bertugas di rambu-rambu lalu lintas akan langsung menindak tegas para pelanggar lalu lintas. Namun, bagaimana bila yang tidak terjangkau polisi? Maka penerapan e-tilang inilah solusinya. Denda yang dikenakan kepada pengendara akan masuk ke tagihan pajak. Dengan sebelumnya akan ada pemberitahuan lewat email atau SMS yang masuk ke data pengendara yang telah didaftarkan terlebih dahulu saat memiliki kendaraan. 4. Membayar denda kepada petugas setelah melihat bukti rekaman pelanggaran di situs resmi. Pelanggar mungkin akan mengelak bila menerima
pemberitahuan bahwasannya ia telah menerima pemberitahuan ia telah melanggar peraturan lalu lintas. Namun, rekaman CCTV tidak bisa dipungkiri, maka rekaman tersebut akan terdata langsung di situs resmi pelanggaran lalu lintas, di mana di situs tersebut pengendara bisa melihat langsung pelanggaran yang ia lakukan dengan login menggunakan plat polisi kendaraannya. Setelah ia melihat bukti tersebut, maka ia harus membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian permasalahan serta solusi yang telah kami paparkan. Selanjutnya, diberi kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan tanggapannya berupa pertanyaan atau sanggahan terkait dengan masalah serta solusi yang telah kelompok kami berikan. Kepada teman-teman, dipersilakan. Mau bertanya, moderator? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ramona Prayagara Madinah. Ramona mau bertanya terkait permasalahan yang pertama. Di sini ada beberapa solusi, yaitu dengan mengharuskan anak berpendidikan tinggi, terus juga ada tindakannya, yaitu dengan menyediakan akses pada pendidikan formal, mengedukasi anak, serta mempromosikan kesetaraan gender. Bukankah di Indonesia kita sudah sudah menerapkan hal-hal seperti ini, seperti mengedukasi anak saat di sekolah, bahkan di masyarakat juga sudah diedukasi. Terus mengharuskan anak untuk berpendidikan tinggi. Sementara terkadang seorang anak yang sudah berstatus sebagai mahasiswa masih saja hamil di luar nikah. Jadi pertanyaannya, lantas kenapa masih banyak pernikahan dini dan hamil di luar nikah, sementara solusi ini sudah kita terapkan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, dipersilakan. Dipersilakan juga kepada teman-teman yang memiliki jawaban terkait, dipersilakan juga. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Baik, saya Sekinah Zara dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ramona. Tadi pertanyaannya mengapa masih banyak hamil di luar nikah padahal semua solusi itu sudah kita lakukan. Itu kembali kepada sifat kita masing-masing. Kalau menurut Sekinah, walaupun kita sudah dikasih solusi seperti itu, tapi kalau pergaulan kita terlalu luas atau terlalu bebas, maka itu bisa terjadi. Walaupun solusi itu sudah kita terapkan di sekolah maupun di rumah kita masing-masing. Dan hamil di luar nikah terjadi juga karena kurangnya pengawasan orang tua atau terlalu ketat dalam mengontrol anaknya membuat risiko hamil di luar nikah terjadi. Itu menurut Sekinah. Terima kasih. Baik, Sekinah, terima kasih. Lalu kalau misalkan seperti itu, solusi apa kira-kira yang lebih tepat supaya anak tersebut
tidak terkena pergaulan bebas, tidak menikah dini di usia dini gitu. Pada teman-teman yang memiliki tambahan jawaban, saya persilahkan. Baiklah, saya Hanifah Nila Putri, izin menjawab pertanyaan dari Ramona. Yaitu dengan memberikan pengertian dan role by action bahwa perempuan harus berpendidikan tinggi supaya bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan baik, agar kelak untuk mendidik anak dan melahirkan generasi penerus bangsa yang melek informasi. Selanjutnya, dengan memberikan pemahaman bahwa pernikahan itu membutuhkan kesiapan mental dan fisik. Usia dini dianggap masih belum memiliki pemikiran matang terhadap sesuatu, cenderung labil dan tergesa-gesa. Selanjutnya, dengan memberikan bekal ilmu agama sesuai keyakinan masing-masing, tahu mana batasan menurut agama, mana yang tak boleh dan mana yang boleh. Sekian jawaban dari saya. Ya, terima kasih Hanifah. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Ramona. Izin, Ya, sedikit mau menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Ramona. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deprianto. Saya akan sedikit menambahkan jawaban terkait pertanyaan Ramona, yaitu praktek pernikahan salah satu faktor penyebabnya pernikahan dini banyak dilakukan. Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi juga oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata juga banyak fasilitas dispensasi. Pengadilan agama dan kantor urusan agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Contohnya saja, saya melihat dari sebuah artikel atau berita, yaitu Suti, perempuan asal Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah, pertama kali dijodohkan oleh orang tuanya pada usia 11 tahun. Kuatnya tradisi turun-temurun membuatnya tak sanggup menolak permintaan orang tuanya. Terlebih lagi, Suti juga belum mengerti arti dari sebuah pernikahan. Suti adalah salah satu dari sekian banyak anak perempuan di wilayah Tegaldowo, Rembang yang dinikahkan karena tradisi yang mengikatnya. Kuatnya tradisi memaksa anak-anak perempuan di situ melakukan pernikahan dini. Terkait mengenai solusinya, bisa mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun-temurun, seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah. Namun, secara perlahan, tradisi pernikahan dini di Tegaldowo Rembang mulai terkikis. Serta dengan era teknologi yang sekarang ini membuat masyarakat kuat akan terhadap teknologi, sehingga tradisi tersebut bisa lambat laun dipudarkan di dalam masyarakat tersebut. Terima kasih, itu saja sedikit tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas tambahan jawaban dari Deprianto. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang lain terkait permasalahan yang telah kami paparkan, dipersilahkan. Atau mungkin ada yang menambah pertanyaan sebelumnya? Moderator mau menambah solusi. Izin bertanya, moderator. Yang bertanya dulu, silakan.
Yang ingin bertanya tadi, silakan. Baiklah, saya Rafika Zatila ingin bertanya kepada kelompok 2. Salah satu solusi permasalahan dari pernikahan dini adalah dengan memberikan pendidikan kepada anak. Namun bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa menjangkau pendidikan tersebut yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi atau keterbatasan tempat tinggal untuk mengakses pendidikan. Lalu misalkan di rumah orang tuanya juga tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menjelaskannya tentang tentang pernikahan dini secara mandiri kepada anaknya. Lalu langkah apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Rafika. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan apabila ada teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Rafika, dipersilakan. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Kenalkan saya Lydia, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafika. Yaitu jika dia tidak sanggup untuk berpendidikan tinggi, coba untuk tanamkan di dalam dirinya bahwa pernikahan dini tidak semudah yang dibayangkan. Kita harus mempersiapkan mental untuk bisa sampai di titik itu, karena pernikahan dini di umur segitu kita masih labil-labilnya untuk memikirkan sebuah pernikahan, dan banyak permasalahan yang akan kita hadapi nantinya. Dan bukan hanya mental kita yang belum siap, tetapi jika nantinya terjadi sebuah kehamilan di dalam pernikahan, maka diri si wanitanya belum siap atau rahimnya belum siap untuk menghadapi itu semua, maka akan terjadi sebuah seperti nantinya kematian atau keguguran nantinya, dan itu akan berakibat fatal untuk diri si wanita. Dan sebaiknya tanamkan di dalam dirinya untuk tidak memikirkan pernikahan dini. Terima kasih. Izin menambahkan, moderator. Silakan Ramona. Cara supaya seorang anak yang mengalami keterbatasan ekonomi supaya dia bisa sekolah. Di Indonesia kan sekarang sudah banyak nih beasiswa, baik dari pemerintah, dari pihak swasta, organisasi tertentu, atau dari bank. Jadi kalau menurut Ramona tidak ada lagi alasan bagi seorang anak untuk tidak sekolah, untuk tidak berpendidikan tinggi. Soalnya sudah banyak beasiswa sekarang. Jadi kalau misalkan udah banyak beasiswa nih, tapi nggak mau sekolah, berarti emang dianya yang nggak mau sekolah. Jadi emang ya harus ada pengawasan dari orang tua juga, supaya bilang gini, ini nak udah ada beasiswa, jadi nggak ada lagi alasan buat nggak sekolah gitu. Baik, terima kasih atas tambahan jawaban dari Ramona. Apakah sudah terpenuhi jawabannya, Rafika? Baiklah, apabila ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban atau melampirkan pertanyaan lainnya, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator, izin menyanggah jawaban dari Lydia Ramawati. Ya. Dari jawaban Lydia yang saya dengar tadi, bagaimana jika itu menyangkut tentang adanya kesusahan dalam ekonomi, Lydia, bagaimana pendapat Lydia? Karena itu terkendala oleh ekonomi,
tidak jarang kita temui orang tua yang terkendala ekonomi tidak memberikan pemahaman tentang dampak dari pernikahan dini. Malahan sebagian orang tua yang terkendala ekonomi itu memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini atau melakukan perjodohan. Bagaimana menurut Lydia dengan sikap seperti itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Lydia mempunyai jawaban atas pertanyaan terhadap tanggapan tersebut? Ya, terima kasih. Izin menjawab, moderator. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Salma. Mungkin kalau itu berasal dari orang tuanya yang ingin menjodohkan anaknya karena permasalahan ekonomi, sebaiknya kita sebagai orang terdekatnya untuk berusaha untuk merubah pemahaman orang tuanya, atau kita bicara bukan kitanya tetapi mencoba mencari orang dalam yang dekat dengan orang tuanya untuk merubah pola pikir orang tuanya terhadap pernikahan dini yang akan dia lakukan kepada anaknya, atau perjodohan yang akan dia langsungkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apa masih ada yang kurang, Mas Salma? Sekian, terima kasih. Terima kasih jawabannya, Lydia. Saya rasa sudah cukup. Baiklah. Itu tadi pertanyaan dari Salma serta tanya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban serta atau menambahkan pertanyaan yang lainnya. Izin menambahkan solusi, moderator. Ya, silakan Ramona. Jadi Ramona mau nambahin solusi, yaitu yang pertama, lebih ditekankan lagi pengawasan oleh orang tua. Yang kedua, menanamkan pemahaman agama kepada anak. Yang ketiga, mengikut sertakan anak pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan les di rumah. Jadi kalau misalkan pengawasan dari orang tua itu udah cukup, terus agamanya juga bagus, terus juga seorang anak ikut kegiatan di sekolah maupun di rumah, jadi akan kecil kemungkinan anak tersebut akan terkena atau ikut pada pergaulan bebas. Jadi anak tersebut akan terhindar dari pengaruh lingkungan sekitar. Sekian. Terima kasih kepada Ramona atas tambahannya. Apabila ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk menunjuk salah satu dari teman-teman yang ada di sini. Mohon izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Valentino. Baiklah, kepada kelompok 2 saya akan bertanya tentang permasalahan yang kedua, yaitu tentang permasalahan pelanggaran lalu lintas. Jadi, saya ingin berbicara mengenai efektivitas hukum dari solusi yang kelompok 2 paparkan tadi, bahwa dalam nilai-nilai masyarakat sama artinya kita membicarakan tentang daya kerja hukum tersebut, yang mana dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Dalam mengkaji hukum, berarti harus mengkaji kaidah hukum. Jadi, dari berbagai kasus yang dipaparkan oleh kelompok 2, yaitu tentang permasalahan yang kedua, yaitu tentang pelanggaran lalu lintas. Jadi, bagaimana cara berlakunya hukum tersebut sebagai kaidah agar hukum tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Dilihat dari segi sosial masyarakat itu sendiri, bahwa solusi yang kelompok 2 berikan itu tentang pengawasan melalui CCTV, yaitu tentang sistem e-tilang. Jadi, apakah menurut kelompok 2, penerapan e-tilang melalui CCTV terhadap pelanggaran lalu lintas sudah cocok diterapkan di Indonesia? Sedangkan dilihat bahwa di lapangan bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih banyak dilakukan secara manual, yaitu dilihat langsung di lapangan di jalan bahwa pelanggaran tersebut masih ada. Sedangkan Indonesia ingin menerapkan hukum e-tilang yaitu melalui CCTV. Jadi menurut kelompok 2, apakah peraturan tentang e-tilang ini sudah cocok diterapkan atau belum di Indonesia? Bagaimana alasan kelompok 2 menanggapi hal ini? Terima kasih. Sampai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan Fajri Valentino terkait permasalahan pelanggaran lalu lintas. Saya persilakan kepada kedua apabila ada jawaban atau tanggapan atas pertanyaan tersebut. Atau ada dari teman-teman yang lain yang ingin menolong kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Fajri Valentino tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari teman kita Fajri. Kepada Fajri, bisa diulang inti dari pertanyaannya yang terakhir? Baik, terima kasih kelompok 2. Jadi dari inti pertanyaan tersebut ya ialah kelompok 2 memaparkan bahwa solusi dari penerapan untuk menertibkan lalu lintas tersebut ialah menggunakan CCTV atau baru itu dengan e-tilang. Jadi menurut kelompok 2, apakah menggunakan CCTV untuk menertibkan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas yaitu e-tilang, apakah sudah cocok diterapkan di Indonesia atau belum? Apa alasan kelompok 2 terkait hal ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Fajri telah mengulang pertanyaannya. Menurut saya, Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Di sini kan penerapan e-tilang ini menggunakan solusi yaitu melalui CCTV. Di zaman yang serba canggih seperti saat ini, menggunakan CCTV salah satu cara yang tepat untuk menerapkan e-tilang. Kenapa? Karena melalui CCTV tersebut suatu kesalahan atau pelanggaran dapat terekam dan terpantau melalui CCTV. Jadi seandainya jika pelanggar berkilak atau tidak mengakui kesalahannya, dengan adanya bantuan dari CCTV tersebut, maka para pelanggar tidak dapat lagi berkilak tentang pelanggaran yang dia lakukan. Menurut saya kebijakan yang e-tilang yang diterapkan ini pastinya bertujuan untuk dampak positif, karena suatu kebijakan dibuat pastinya berguna untuk merubah atau membantu suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin saja sebagian orang belum memahami tujuan dari e-tilang tersebut. Solusi mungkin yang dapat diberikan yaitu bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana fungsi dari e-tilang tersebut dan bagaimana cara kerja e-tilang tersebut. Sekian pendapat saya, Fajri. Terima kasih. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menanggapi pertanyaan dari Fajri. Penggunaan kamera tilang elektronik jelas mempermudah pekerjaan polisi di lapangan. Petugas tidak perlu lagi repot mengejar atau memberhentikan kendaraan yang melanggar lalu lintas. Ibaratnya tinggal catat nomor kendaraan, foto kejadian sebagai bukti, lalu surat tilang bisa dikirim kepada pelanggar.
Tak heran juga penggunaan teknologi yang makin canggih mulai digemari. Apalagi kamera pengawas ini juga turut mengurangi jumlah kecelakaan bagi penggunaan jalan di kawasan tersebut. Baiklah, itu tadi tanggapan dari kelompok 2. Apakah Izin sudah selesai? silakan, moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Hanifah dan Mas Salma tadi. Mungkin kalau ditanya cocok atau tidak, mungkin untuk beberapa lokasi mungkin cocok digunakan e-tilang. Dan penggunaan e-tilang ini mungkin lebih memudahkan, seperti yang dibilang Hanifah tadi, memudahkan para seperti polisi di jalanan. Dan mungkin keuntungan lain dari penggunaan e-tilang itu yaitu jika biasanya kita menilang, setelah ditilang akan ada penjatuhan sanksi atau denda, mungkin itu tidak konsisten lagi. Untuk kondisi yang makin hari kendaraan makin banyak dan dan kondisi jalanan yang makin padat, untuk ditilang langsung itu rasanya sudah tidak konsisten di saat seperti ini. Dan penggunaan e-tilang saya rasa cocok untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Lydia atas tanggapannya terhadap pertanyaan Fajri Valentino. Apakah Fajri sudah puas atas jawabannya? Baiklah. Untuk melanjutkan diskusi, apabila ada tambahan pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Nama saya Siti Rodatul Jana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya pada kasus pernikahan dini. Kasus ini banyak terjadi di dunia dan sangat banyak pro dan kontranya tentang pernikahan dini. Jadi, apakah menurut kelompok 2, kurun waktu berapakah pernikahan dini bisa diminimalisir di masyarakat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan waktu kepada kelompok 2 untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan apabila ada teman-teman yang ingin membantu menjawab, dipersilakan. Nah, izin moderator menambahkan sedikit. Ya, Pak. Ya, mungkin moderator bisa langsung menunjuk saja, atau istilahnya begini, meminta tanggapan lah. Jadi kan ada pertanyaan, sementara kelompok 2 menyiapkan tanggapan dari kelompok 2, begitu. Nah, moderator bisa mengarahkan dulu pertanyaan itu ke teman-teman audiens yang lain, begitu. Jadi tentu mereka punya pemikiran masing-masing, kan. Tentu kita ingin menangkap pemikiran itu yang akan kita pindahkan nanti ke catatan diskusi kita gitu. Nah, mungkin bisa seperti itu juga moderator. Jadi bisa langsung ditunjuk nanti siapa saja orangnya dan minta tanggapannya. Kalau dia tidak merespon nanti bisa dibuat not responding ya. Nah, mungkin bisa seperti itu moderator. Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya tadi, moderator? Pertanyaannya, apakah menurut kelompok 2, kurun waktu berapakah pernikahan dini bisa diminimalisir di masyarakat? Baiklah, selagi kelompok 2 mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, saya akan meminta tanggapan dari teman-teman yang ada di sini. Pada Anissa Salsabila, apakah ada tanggapan terhadap pertanyaan tersebut?
Baiklah, tidak ada tanggapan. Selanjutnya kepada Desi Susanti, apa ada tanggapan? Baiklah, tidak ada tanggapan pula. Kepada Dwi Andini, apa ada tanggapan? Siapa tadi moderator? Desi Susanti. Tadi siapa lagi? Desi Susanti, Anissa Salsabila, Pak. Oke, silakan lanjut. Ada Dwi Andini, apa ada tanggapan? Tidak ada. Ada nggak? Coba ditanya dulu, ada nggak orangnya itu moderator? Siapa namanya? Dwi Andini. Ya, Pak. Ada Dwi Andini tidak nih di forum ini? Dwi Andini ada? Ada, Pak. Ah, Mas, Dwi Pak, Andini jaringan silakan. lagi kena, Pak. Ah, Dwi Andini tadi satu. Siapa lagi tadi moderator? Anissa Salsabila, Pak. Anissa Salsabila ada nggak? Anissa Salsabila. Ada Anissa Salsabila di sini? Ada, Pak. Nah, itu ada dia tuh moderatornya. Satu lagi siapa tadi moderator? Desi Susanti, Pak. Nah, Desi Susanti ada Desi Susanti? Desi Susanti. Ada nggak Desi Susanti? Desi Susanti. Ada, Pak. Nah, ada tiga-tiga moderator. Coba diminta ulang moderator tanggapan mereka bertiga. Mungkin bisa ditanya dulu, dipastikan moderator ada apa tidak orangnya. Kalau ada tiga-tiganya berarti ya. Baiklah, kepada teman-teman yang tadi telah disebutkan, apabila apa ada tanggapan terhadap pertanyaan yang telah disampaikan tadi? Siapa tadi? Desi Susanti ada? Desi Susanti. Bagaimana tanggapannya Desi Susanti? Ada? Pertanyaannya apa moderator? Yang mana pertanyaannya? Jadi mungkin begini moderator. Mungkin diulang dulu pertanyaannya atau pertanyaan yang mana gitu. Nanti baru mereka bisa ini kan. Jadi karena ada beberapa pertanyaan tadi, jadi mereka tentu agak bingung juga yang mana yang mesti jawab. Tadi ada Desi Susanti satu, kemudian ada Anissa Salsabila ya. Anissa Salsabila satu lagi apa tadi? Desi Susanti, Anissa Salsabila, dan Dwi Andini, Pak. Siapa? Dwi Andini, Pak. Dwi Andini yang satu lagi ya. Riandini ada ya tadi ya, Riandini? Ya, Pak. Nah, Dwi Andini, maaf ya, Dwi Andini. Ya silahkan, gimana tanggapan Anda? Tanyanya mungkin bisa diulang moderator, apa itu pertanyaan tadi? Yang mana yang moderator minta tanggapi itu yang mana begitu. Jadi biar agar terarah begitu ya. Jadi kan ada pertanyaan tadi dari siapa nih? Dari apakah pertanyaan dari Fajri tadi atau dari Salma, kan juga ada pertanyaan tadi kan? Soalnya pertanyaan Fajri itu disambung, tanggapan pertanyaan Fajri ditanggapi oleh Salma dan disambung oleh pertanyaan Salma begitu tadi kalau nggak salah saya. Nah, jadi mungkin agak membingungkan nih moderator. Coba diarahkan lah kemana perginya nih. Pertanyaan yang mana, itu yang mau direspon yang mana. Oke, silakan dilanjutkan moderator. Ya, kepada Siti tadi bisa diulang pertanyaannya. Saya ingin bertanya pada kasus pernikahan dini. Kasus ini banyak terjadi di dunia dan sangat banyak pro dan kontranya tentang pernikahan dini. Jadi, apakah menurut kelompok 2, kurun waktu berapakah pernikahan dini bisa diminimalisir di masyarakat? Ya, dipersilakan kepada teman-teman yang tadi telah disebutkan namanya untuk memberi tanggapan. Baiklah, saya Anissa Salsabila ingin memberikan tanggapan saya. Menurut saya pernikahan dini itu sulit untuk diatasi atau sulit untuk ditiadakan karena di suatu negara pernikahan dini itu dijadikan sebuah adat. Jadi
sulit untuk ditiadakan. Soalnya masyarakat lebih kuat ke adat daripada ke masyarakatnya, ke pemerintahannya gitu. Walaupun sudah dilarang tidak boleh pernikahan dini, tapi adatnya membolehkan pernikahan dini, menganjurkan mereka akan tetap melakukan pernikahan dini. Jadi tidak bisa kita menentukan kapan waktunya pernikahan dini ini akan ditiadakan. Begitu menurut saya. Izin menanggapi juga moderator. Ya, silakan. Menurut saya pernikahan dini itu betul yang dikatakan Anissa Salsabila tadi. Juga pernikahan dini ini lebih banyak terjadi lebih di kampung karena lingkungannya kan. Jadi tidak bisa diminimalisir. Menurut saya tidak bisa diminimalisir karena pengaruh lingkungannya itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada Diwandini. Izin menambahkan moderator. Lesti. Menurut saya, bagaimana cara meminimalisir pernikahan dini itu tidak bisa ditentukan berapa tahunnya. Itu berdasarkan daripada pemikiran pada individu di masyarakat. Kebanyakan berarti pernikahan dini itu condong diakibatkan karena beberapa faktor. Misalnya karena faktor ekonomi, masyarakat, adat, atau daerahnya. Mungkin berdasarkan dari pemikiran dari masyarakat itu sendiri dapat mengurangi pernikahan dini tersebut. Sekian. Ya, silakan. Baiklah. Tadi tanggapan terhadap pertanyaan Siti, apa sudah memenuhi untuk jawaban dari pertanyaan Siti? Sudah, terima kasih jawabannya. Baiklah. Apabila ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan atas permasalahan yang telah kami paparkan, dipersilakan. Izin moderator. Ya. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 akan sedikit memperkuat jawaban dari teman-teman tentang pertanyaan dari Siti Reratul Jannah. Meskipun pernikahan dini tersebut sebenarnya memang menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Kalau ditanya berapa tahun untuk mengubah pola pikir, pasti sulit untuk menentukannya. Namun bukan berarti tidak ada caranya. Hakikatnya dua orang yang sedang jatuh cinta tidak akan bisa dipisahkan bagaimanapun caranya. Lalu cobalah untuk mengerti apa yang ada di pikiran mereka. Setelah itu baru carikan jalan keluar dengan memberikan pengertian yang bisa mereka terima. Jangan langsung mengatakan tidak. Itu salah satu peran orang tua akan membuat muda-mudi yang jatuh cinta tersebut berbuat nekat dan membangkang. Jadi, cobalah untuk memahami pola pikir dan pikiran mereka, mengapa mereka ingin menikah di usia muda atau menikah dini. Jika alasan itu logis dan tidak akan menimbulkan penyesalan nantinya di kehidupan mereka. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas tambahannya. Apabila ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan, Debrianto. Saya Debrianto, saya akan bertanya mengenai terkait pelanggaran lalu lintas secara umum. Bukan hanya berita angan-angan saja, tetapi kejadian ini benar-benar terjadi di masyarakat. Terkait pengendara motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti lupa membawa SIM, memakai helm dan lain-lainnya.
ketika razia pelanggaran kemudian ia memberi polisi tersebut uang atau suap atas kesalahannya. Lalu pengendara tersebut dapat dengan mudahnya lepas atau bebas. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terkait kejadian tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang ingin membantu menjawab atas pertanyaan Deprianto, dipersilakan. Baiklah, saya akan menunjuk salah satu dari teman-teman kepada Eka Putra. Kepada Eka Putra. Eka Putra, apa ada? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada tanggapan terhadap pertanyaan Deprianto tadi? Pertanyaannya yang tentang apa ya? Kasus suap terhadap tilang ya. Ya, tidak. Tanggapan saya menurut dari kesalahan tersebut tergantung dari polisinya tersebut. Juga kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena kasus sebagian oknum polisi juga menerima hasil suap tersebut. dengan mengertinya polisi tersebut agar tidak menerima suap dari masyarakat tersebut, maka peraturan akan berdiri dengan bijak dan berkurangnya kasus pelanggaran di jalan. Dan bagi masyarakat untuk mematuhi setiap peraturan sepertinya memakai helm, melengkapi alat-alat sepeda motor, tidak menggunakan knalpot racing dan lain-lain. Dan tidak menyuap polisi dengan duit karena menyuap polisi karena kita akan menyadari di mana kesalahan kita tersebut. Sekian dari itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Eka Putra atas jawabannya. Kepada Fajri Valentino, kepada Baik ya, terima kasih kepada moderator terkait tentang permasalahan yang terjadi di lapangan pelanggaran lalu lintas, yaitu aksi suap menyuap. Perlu kita ketahui bahwa aksi suap menyuap terhadap polisi ini merupakan rahasia umum di dalam masyarakat itu sendiri. Bahwa setiap tindakan suap itu tidak ada pembenaran atas hal itu, baik itu dengan alasan tertentu lah atau apa. Terkait suap tidak dapat dibenarkan. Dilihat dari polisi, dari pandangan polisi, bahwa kita punya solusi beberapa untuk meningkatkan kode etik disiplin polisi terkait tentang permasalahan suap menyuap di pelanggaran lalu lintas. Adanya sanksi tegas dari kepolisian terhadap oknum polisi yang melakukan aksi suap menyuap dengan masyarakat untuk melakukan pembebasan terhadap pelanggaran lalu lintas, bahwa di lapangan tersebut dilihat dari masyarakat bahwa ini sudah sering terjadi ya pelanggaran suap, karena sudah mengalami juga dengan melihat langsung sebagai masyarakat bahwa yang taat hukum terkait aksi suap menyuap polisi dengan masyarakat. Kita sudah memasuki era globalisasi, yaitu tentang teknologi. Jika untuk membatasi aksi suap menyuap dengan pelanggaran lalu lintas terhadap polisi, yaitu bisa melakukan aksi rekam lalu laporkan kepada kepolisian untuk meningkatkan kode etik disiplin kepolisian. Ini merupakan tidak semua polisi yang melakukan hal tersebut, karena beberapa oknum polisi yang melakukan yang membuat tercorengnya lembaga kepolisian dengan aksi suap menyuap. Jadi solusinya ialah yaitu dari lembaga dalam
kepolisian tersebut untuk memberikan sanksi tegas kepada para oknum-oknum yang melakukan suap kepada masyarakat. Ini merupakan kisah nyata saya sendiri tentang pernah kena tilang juga di pelanggaran lalu lintas, bahwa polisi tersebut memberikan 2 kode, yaitu selesai di kejaksaan atau selesai di tempat, kata polisi tersebut. Kita juga masyarakat juga panik ya terhadap pelanggaran yang kita alami. Memang kita salah, tapi terkadang masyarakat tersebut ingin memiliki jalan cepat gitu untuk menyelesaikan hukum, yaitu dengan aksi suap menyuap dengan menggunakan uang. Jadi dimulai dari masyarakat itu sendiri, bahwa edukasi dan sosialisasi hukum itu penting, bahwa pelanggaran yang kita tersebut harus dipertanggungjawabkan. Tapi aksi suap menyuap itu sudah masuk kepada rahasia umum penyakit masyarakat itu sendiri. Jadi solusinya kalau dilihat dari masyarakat itu dari dalam diri sendiri dan dari lembaga kepolisian, bahwa cuman beberapa oknum yang melakukan hal tersebut. Karena masih banyak polisi yang masih taat tentang peraturan tentang tata tertib dan kepolisian. Sampai moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fajri Valentino atas tambahannya. Baiklah, apabila ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Izin moderator, saya menambahkan juga. Ya, Pak. Ini menarik nih ya, korupsi ini ya. Korupsi di kepolisian ya, tilang sebenarnya. Anda bisa lihat screen saya, Andrea, semua. Saya sedang buka Google. Bisa, Pak. Pak. Ya. Di situ denda tidak pakai helm ya, ini lihat ya. Ya, Pak. Lihat ya. Iya, Pak. Hukuman bagi pelanggar tertulis pada pasal 290 dengan kurungan paling lama 1 bulan dan denda 250.000. Sekarang pertanyaan saya nih, ini dijawab, ini fair-fair aja ya. Kalau Anda nggak pakai helm, berapa biasanya Anda kasih ke polisi, ke oknum polisi gitu? 50.000, Pak. 50.000 ya, Pak Juri ya? 150.000 ya? Pak. Tergantung ya. 110, Pak. Nah, tergantung ya. Jadi kecemasannya, Pak. Oke, tergantung 3 kecamatan. Jadi biasanya kita memberikan uang terima kasih lah ya, karena nilainya di bawah 250.000 ini gitu ya. Jadi di situ sebenarnya saling diuntungkan. Pelanggar diuntungkan karena mereka tidak membayar dengan harga yang telah ditetapkan secara hukum ya. Denda yang telah kita sebut ya. Denda yang telah ditetapkan secara hukum sebesar 250.000. Nah, dia dibantu oleh oknum polisian ya, dengan hanya diberikan uang damai istilahnya ya. Nah, nilainya di bawah itu gitu. Nah, itu yang menguntungkan bagi pelanggar ya. Dan dia juga tidak harus repot-repot ke pengadilan begitu ya. Padahal sebentar juga ke pengadilan itu, tinggal transfer Bank BRI 250.000 dan selesai. Tapi nilainya cukup besar begitu ya. Nah, peluang ini jadi kesempatan bagi oknum-oknum kepolisian yang pengen bermain begitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas tadi oleh kelompok 2 ya. Solusinya adalah e-tilang gitu ya. Dengan adanya e-tilang ini, tilangnya nggak bisa lagi bermain polisinya ya. Si pelanggar gitu ya akan dikirimkan surat ya, atau surat tilang lah ya, surat tilang secara elektronik ataupun fisik begitu, dikirimkan ke alamat rumahnya, sehingga dia tidak bisa menyanggah lagi. Ada bukti fisik tadi dijelaskan oleh kelompok 2, ada videonya gitu ya, bisa dimasukkan nomor polisinya, kelihatan ngapain pelanggarannya gitu ya. Misalkan nih Fajri Valentino nggak pakai helm nih di simpang UNP, di simpang DPRD, nampak di situ. Nah, nampak di situ dia nggak pakai helm, ada videonya, ada nomor polisi motor dan mobilnya. Misalnya motornya Fadli Valentino BA1234 AB gitu misalkan ya. Nah, ketahuan langsung nih, ini Fajri Valentino orang ini karena STNK-nya terdaftar atas nama Fajri Valentino gitu ya. Datanglah surat tilang ke rumahnya Fajri Valentino. Yang jadi masalah sekarang adalah ya, salah satu masalah adalah bagaimana kalau data di nomor polisi itu bukan orang yang membawanya, misalkan mobil rental, motor pinjam, misalkannya mobil pinjam. Kemudian apa lagi? Mobil baru dibeli, belum dibalik biaya balik nama ya. Tentu misalkan saya nih
Saya beli misalkan Aulia lah misalkan ya. Aulia beli mobil dari saya ya. Itu mobil saya tuh BA-nya 123P misalkan ya. Nah, dibelilah mobil saya sama si Aulia ya. Dibawalah ke simpang BPRD itu ya. Ternyata dia lupa pasang seatbelt ya, mungkin karena dia buru-buru ada UTS mungkin di UNP begitu ya, tertangkap di sana, dikirim surat tilangnya ke rumah saya. Ya. Permana telah melakukan pelanggaran tidak memakai seatbelt. Padahal yang melaksanakannya adalah Aulia. Nah, ini menjadi menarik ini masalah dari salah satu solusi e-tilang tadi ya. Ini saya pengen membahas ke sana ya. Jadi ada masalah di situ ternyata. E-tilang sudah jadi solusi bagi kelompok 2 ya, dan itu telah bagus ya. Salah satu masalahnya adalah nggak ada lagi oknum polisi yang bisa curi-curi kesempatan ya. Nah, memberikan uang damai itu udah bisa dihilangkan lah. Tinggal secara investasi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dan teknologinya. Tapi sekarang ada masalah baru begitu ya. Seperti tadi contohnya, seperti motornya si Fajri dipinjam nih sama si Devrianto gitu ya. Devrianto yang nggak pakai helm, tapi yang kena surat tilangnya si Fajri gitu ya. Aulia beli mobil saya gitu ya. Aulia, tapi dia nggak pakai seatbelt, tapi surat tilang datang ke saya gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah baru dari solusi yang sudah ada begitu. Nah, saya pengen mengajukan juga nih ke kelompok 2 dan ke Anda juga semua di forum. Bagaimana kira-kira pendapat Anda masalah seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi lah masalah-masalah seperti ini? Salah satunya tadi di e-tilang ya. Nah, itu mungkin salah satu yang pengen jadi pertanyaan juga dari saya untuk kelompok 2 dan forum ya. Apa kira-kira pendapat Anda atau pemikiran Anda untuk menyelesaikan lah masalah-masalah seperti itu ya. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak atas pertanyaannya. Pada teman-teman yang memiliki tanggapan atas pertanyaan tersebut, silakan. Baiklah, saya sendiri ingin menjawab pertanyaan dari Pak Iip terkait pertanyaan tersebut tentang adanya celah terhadap e-tilang tersebut. Kalau menurut saya, pemberian e-tilang itu harus diberikan kepada orang yang melanggar, bukan orang yang memiliki. Jadi apabila si A ingin meminjam mobil si B, surat tilangnya harusnya diberikan kepada orang yang mengemudikan atau meminjam kendaraan tersebut, bukan orang yang memiliki kendaraannya. Jadi menurut saya itu kekurangan dari e-tilang yang ada di Indonesia pada saat ini. Baiklah, kepada teman-teman yang ada memiliki tambahan. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan kepada Sakina. Saya setuju dengan jawaban dari Aulia Iksan, karena mobil yang kita rental atau mobil yang kita pinjam itu udah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau orang yang merental mobil yang kena tilang, berarti orang yang meminjam mobil itu yang harus bertanggung jawab, bukan orang yang punya mobil. Itu pendapat saya. Terima kasih kepada Sakinah. Apabila ada tambahan yang lain, kepada teman-teman, ya silakan. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan. Menurut saya, betul harusnya ada pembaharuan terhadap kebijakan e-tilang tersebut. Tapi mungkin di sini kendalanya, bukankah e-tilang itu mengirimkan data pelanggaran kepada pemilik berdasarkan data-data yang terdaftar di pusat. Mungkin dengan data-data yang terdaftar di pusat tersebut, polisi kan mengirimkan melalui data yang terdaftar tersebut dan pada pemilik yang sah. Mungkin solusi dari si pemilik yang sah itu secara tidak ribetnya menurut saya
bawa orang yang bersangkutan ke polisi tersebut. Kenapa? Karena yang si pemilik tersebut melakukan kesalahan, tapi surat tersebut kan datang kepada dia. Jadi untuk solusi dari saya tidak ribetnya itu bawa si pelanggar bersama si pemilik kendaraan tersebut untuk menyelesaikan masalah atau pembayarannya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih atas tambahan jawaban dari Siti. Apabila ada tanggapan atau sanggahan terhadap pertanyaan Pak Iib, dipersilakan. Baiklah, saya ingin melempar jawaban kepada Fitri Wahyuni. Kepada Fitri Wahyuni. Ada moderator. Menurut Fitri Wahyuni, pendapatnya tentang jawaban Siti tadi. Maaf, yang menjawab mungkin saya perbagi. Yang menjawab itu Nur Salma, moderator. Oh iya, Nur Salma. Menurut saya pribadi, saya setuju dengan pendapat teman-teman tersebut, moderator. Satu pendapat saya dengan teman-teman, karena itu yang melakukan kita pribadi, otomatis itu tanggung jawab kita pribadi juga, bukan dari pemilik motor atau mobil yang disewa atau yang dipinjam tersebut. Begitu, terima kasih. Terima kasih kepada Fitri Wahyuni. Terhadap jawaban yang telah teman-teman paparkan, saya sebagai moderator dari kelompok 2 ingin sedikit menambahkan juga terhadap solusi dari permasalahan dari kelemahan e-tilang ini. Jadi menurut saya solusinya kepada orang yang meminjam harus ada surat peminjaman kendaraan seperti itu. Jadi atas nama si peminjam dari barang dari barang yang dipinjam dari orang lain, sehingga apabila terdapat e-tilang yang salah, apabila ada e-tilang yang tidak sesuai dengan keadaan ya, jadi si pemilik bisa menyanggah dengan surat peminjaman tersebut. Jadi supaya ada bukti konkret lah, seperti itu. Baiklah, kepada Bapak, bagaimana tanggapannya Pak? Izin menambah, moderator. Silakan, Ramona. Ramona setuju sama pendapat Aulia Ihsan. Terus juga kita juga tidak boleh bergantung cuman hanya dengan e-tilang saja, tidak boleh hanya bergantung kepada CCTV. Jadi kita juga harus mengerahkan aparat kepolisian di tempat e-tilang tersebut. Jadi kalau misalkan ada pengendara yang melanggar, jadi bisa langsung digiring ke tepi jalan gitu, terus diinterogasi sama polisinya gitu. Supaya tidak terjadi salah gitu. Jadi menurut Ramona harus ada e-tilang aparat harus kepolisiannya. E-tilang harus tetap berjalan. Jadi tilang konvensional juga tetap berjalan itu. Jadi e-tilang dan tilang konvensional berjalan dengan bersamaan, begitu kan? Baiklah, segitu mungkin jawaban dari teman-teman. Atau mungkin ada yang menambah jawaban? Izin
Izin menanggapi tentang kalau misalnya kalau misalnya melakukan kesalahan dari pihak kedua atau misalnya orang yang minjam motor atau mobil orang lain gitu kan, tentu kalau misalnya orang yang ngelakuin kesalahan, datanya kan dikirim ke orang yang punya kendaraan. Sementara yang ngelakuin kan bukan orang yang punya kendaraan atau pihak kedua misalnya gitu kan. Lalu datanya tuh hubungannya kan pusat tetap ngirimin datanya ke orang yang punya kendaraan. Jadi gimana caranya kita bisa buktiin kalau misalnya orang kedua, kalau misalnya bukan pemilik kendaraan yang ngelakuin kesalahan gitu, gimana hubungannya nanti atas pembayarannya gitu? Terima kasih atas pertanyaan Ken Ayu. Ada teman-teman yang ingin membantu menjawab? Izin Silakan. menjawab. Ya, Izin silakan. menjawab kepada pertanyaan teman kita tadi. Seperti jawaban Salma yang pertama tadi, untuk memudahkannya, si pemilik kendaraan bisa membawa si pelanggar tadi yang meminjam atau menyewa tadi ke tempat pembayaran e-tilang tersebut, atau si pemilik bisa berkompromi dengan si pelanggar tadi bahwa dia yang bersalah terhadap situasi tersebut. Jadi untuk memudahkannya mungkin si pemilik bisa berkompromi dengan si pelanggar atau membawa si pelanggar ke tempat pengurusan pembayaran e-tilang tersebut. Terima kasih. Izin menanggapi. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih gimana. Kalau misalnya orang yang melanggar nggak mau ngakuin kesalahannya gitu, atau misalnya dia udah habis minjem, jadi dia kayak kabur, ngilang, nggak ada kabar lagi gitu. Jadi tuh gimana solusinya lagi? Baik, Salma mau coba jawab lagi. Tergantung bagaimana proses sebelumnya ya. Misalnya seseorang itu meminjam tanpa bukti, mungkin dia sesama tetangganya atau sama temannya, mungkin itu masih bisa dikondisikan. Dan kalaupun meminjam seperti yang rental itu, biasanya kan kalau rental itu tuh memerlukan identitas seperti KTP atau pakai jaminan kayak gitu. Kita bisa cari orang tersebut dari identitas yang ditinggalkannya seperti fotokopi KTP tadi atau data-data lain yang ditinggalkannya. Menurut Salma seperti itu. Baiklah, itu tadi tanggapan dari teman-teman terhadap pertanyaan dari Pak Iip. Baiklah, apa ada dari teman-teman yang ingin masih bertanya atau menambahkan jawaban? Izin moderator, tadi saya ditanya sama moderator kan. Iya, ya Pak. Ya, jadi saya sepakat dengan moderator tadi ya. Jadi salah satunya untuk masalah penyewa itu memang harusnya dia membuat surat sewa menyewa lah istilahnya ya. Surat sewa menyewa yang nanti menyatakan di surat itu kalau dilakukan pelanggaran oleh si penyewa begitu ya atau si peminjam, maka sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab si peminjam ya. Jadi nanti ke depan kalau Anda minjam motor sama teman gitu ya, Anda harus punya surat itu ya berarti ke depan ya. Nah, itu juga jadi catatan untuk Anda semua nanti. Karena bisa jadi teman Anda nanti melanggar, Anda dapat surat tilang. Tapi itu memang beberapa hal yang masih belum jelas ya aturannya secara hukum. Nah, itu mungkin nanti akan diperbaiki nanti seiring berjalannya prosedur pelaksanaan e-tilang ini ya. Tapi tentu semuanya merujuk ke undang-undang yang telah diberlakukan ya. Jadi nanti mungkin nanti ke depannya bisa dibuat nanti pertama dikirim dulu suratnya bukan langsung surat tilang mungkin ya. Saya nggak tahu juga prosedur detailnya ya. Mungkin kelompok 2 nanti coba dibuat prosedur detailnya e-tilang itu seperti apa.
Jadi harusnya nanti dia konfirmasi dulu mungkin ya, dia konfirmasi dulu ke yang punya mobil atau punya motor atau punya kendaraan lah begitu ya. Apakah benar melakukan pengeluaran gitu ya? Medianya bisa beragam ya, melalui telepon nanti, surat atau email atau apapun itu gitu ya. Nanti si apa namanya? Si yang punya kendaraan merespon begitu. Kalau dia melakukan tilang nanti baru dikirimkan surat tilang. Tapi kalau dia menyanggah tidak melakukan tilang baru nanti dilakukanlah konsinyasi atau apa bentuknya yang nanti menunjukkan siapa yang melakukan tilang gitu ya. Karena kasusnya bisa beragam ya. Ada kasusnya mobil plat, salah satu yang ramai adalah plat mobil palsu kalau salah ya. Jadi bisa jadi nanti plat mobilnya palsu gitu ya. Kan Anda bisa temukan di jalan-jalannya, mau bikin plat mobil gampang sekali ya. Jadi Anda bisa saja bikin plat mobil palsu dan itu dideteksi sama dengan mobil Anda. Jadi dua mobil yang berbeda bisa punya plat yang sama. Bisa jadi seperti itu ya. Itu tentu jadi masalah baru lagi ya. Dikirim pun suratnya ke polisi mau ditagih ke siapa gitu. Itu bukan dia. Misalkan bisa seperti itu ya. Nah, jadi itu tanggapan saya tadi moderator. Jadi bisa seperti itu. Harusnya ada perbaikan nanti ya ke depannya untuk itu. Mungkin itu dulu moderator. Silakan lanjutkan. Saya ada telepon juga. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada tanggapan Bapak I Permana. Pada teman-teman yang masih ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Silakan. Saya Darang Reini akan bertanya kepada teman-teman semua. Tadi kan ada dipaparkan kasus mengenai pernikahan dini. Ya, pertanyaan saya, apa sih hukumnya pernikahan dini itu dalam agama Islam? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab terhadap pertanyaan tersebut, dipersilakan. Sorry, apa tadi pertanyaannya Tiara? Tadi saya lagi ada telepon tadi. Mungkin apa tadi pertanyaannya? Bagaimana? Baik Pak. Silakan diulang Tiara. Pertanyaannya yaitu Pak, hukum pernikahan dini dalam agama Islam Pak. Oh, oke. Pernikahan Islam ya. Oke, ini berat nih pertanyaannya. Silakan dicari dulu. Ini lumayan berat ya pertanyaannya. Hukum pernikahan dini dalam Islam. Izin moderator. Ya, silakan. Pertanyaannya itu hukum pernikahan dini dalam agama Islam. Kalau menurut saya ya, saya baca di sumber lain. Menurut pandang beberapa ulama atau menurut Ibnu Syubroman bahwa agama melarang pernikahan dini. Dalam tanda kutip yaitu pernikahan sebelum usia balik. Menurutnya nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak dapat pada anak yang belum balik. Jadi berdasarkan yang telah saya baca ini, agama melarang pernikahan dini yang anaknya belum balik. Sekian. Terima kasih kepada Ilham. Ada teman-teman yang ingin menambah jawaban atas pertanyaan yang telah dipaparkan? Ini Aulia di Padang, Aulia. Apa kok sama azannya sama saya di sini? Di mana? Bukit Tinggi. Ya, Pak. Oh, azannya sama di sini soalnya. Sini juga lagi azan. Oke, mungkin tadi sudah ditanggapi ya. Ya, azan. Ya, kita tunggu azan sebentar dulu ya. Istirahat kita 2 menit lah ya. Tunggu azan.
Oke, moderator masih ada, Aulia? Siapa? Tadi mungkin bisa ditanggapi, kemudian mungkin bisa ditutup ya terkait pertanyaannya Tiara Anggreni. Nanti saya memberikan penguatan saja akhir nanti. Karena waktu kita sudah sampai soalnya ya. Silakan kelompok 2. Disimpulkan juga kelompok 2 ya. Oke. Izin menanggapi moderator pertanyaan Tiara. Ya silakan Sakinah, ditanggapi Sakinah. Mungkin si Aulianya lagi itu kayaknya. Silakan Sakinah. Baik, Pak. Saya setuju dengan pendapat Ilham tadi, kalau menikah muda menurut Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan, asalkan sudah balik dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sakinah. Baiklah. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan. Tadi Tiara tanya hukumnya. Kalau dilihat dari hukum, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Jika anak itu menikah di bawah umur dan belum balik dan berakal, dan bertujuan hanya untuk memenuhi nafsu serta kebutuhan biologis, itu dianggap haram oleh Islam. Tetapi jika dia menikah dengan segala kebutuhan yang telah siap dan mental pun telah siap, itu Islam membolehkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan serta tambahan jawabannya. Baiklah, untuk sesi diskusi pada pertemuan kali ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan dari kelompok 2, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih kelompok 2. Ini menarik diskusinya ya, pernikahan dini dan tilang. Tadi tilang kita sudah punya solusi ya. Jadi saya harapkan nanti kelompok berikutnya nanti kurang lebih seperti itu ya. Kita sudah punya solusi. Jadi kita lihat apa celah dari solusi ini begitu ya. Solusi yang sudah ada ini apa sih celahnya kira-kira gitu. Itu yang kita coba perbaiki ke depan, karena pada masa Anda nanti bekerja tentu yang dibicarakan masalah itilang ya. Orang nggak bicara lagi masalah polisi korupsi. Jadi begitu Anda lulus nanti, Anda kan semester 1 tahun 1 sekarang ya. 4 tahun lagi Anda lulus, itu mungkin sudah nggak ada lagi yang namanya uang damai buat polisi ya. Mungkin untuk Kota Padang lah kita bilang ya. Mungkin di daerah masih ada, tapi itu akan berkembang nanti sampai nggak ada lagi ya. Jadi kita bicaranya solusi permasalahan yang mungkin ditemukan oleh tilang dan solusi yang terjadi. Saya harapkan nanti untuk kelompok berikutnya juga seperti itu ya. Kita bicara masalah dari solusi dan apa solusinya gitu ya. Nah, terkait pernikahan dini tadi yang pertanyaannya Tiara Anggreni tadi ya, itu juga sebenarnya di luar domain saya ya. Saya juga nggak terlalu paham, tapi kalau kita merujuk ke undang-undang pernikahan kan di umur 19 ya. Tapi kalau menurut agama Islam ya, kalau kita lihat yang sudah-sudah ya tentu balik ya, dia balik dulu. Tapi kalau kita menuju ke Al-Quran tentu pernikahan itu sebagian dari agama ya, tapi semakin cepat semakin baik gitu ya. Mungkin pendapat saya nih, pendapat saya seorang. Saya juga bukan ahli hukum Islam ya, tapi karena agama sebagian pernikahan itu adalah sebagian dari Islam begitu, sebagian dari agama. Jadi menurut saya ya kalau kita sudah menikah itu sebagian agama kita sudah terpenuhi gitu. Tinggal kita memenuhi 50%-nya lagi gitu. Jadi itu jangan ditunda-tunda ya. Seperti itulah pandangan saya. Tapi kita tentu di negara hukum ya, negara hukum Indonesia tentu kita ada aturan-aturan yang membatasi hal seperti itu. Nah, jadi menarik ya diskusi kita pada hari ini tentang bagaimana antropologi ya, hubungan hukum dengan masyarakat seperti itu ya. Masyarakat banyak, salah satunya itilang yang menarik juga, nanti masih banyak masalah di situ ya. Pernikahan dini juga masih banyak masalahnya, masalah adat begitu ya. Anda sudah sampaikan tadi, bisa saja masalah yang paling kita bicarakan hangat tadi adalah bagaimana cara menurunkan pernikahan dini ya. Tadi sudah diturunkan umurnya ya. Jadi kalau kita bicara aturan negara, sudah dibuat aturannya sampai umur 19. Jadi kalau dia umurnya belum 19, nggak akan dikeluarkan surat nikahnya gitu ya. Jadi secara negara
dia tidak diakui menikah. Nanti urusan harta warisan, urusan anak itu secara negara dia bisa yang diakui adalah yang punya surat nikah begitu ya. Nah, itu yang jadi masalah nanti jadi mereka, dan itu butuh edukasi tentu. Yang apalagi yang kita bahas tadi adalah mereka kurang pendidikan ya. Nah, salah satunya adalah tugas mahasiswa tentu ya. Anda adalah apa istilahnya agent yang punya edukasi tingkat tinggi gitu ya, high education, edukasi tingkat tinggi. Jadi salah satu tanggung jawab Anda ya, bukan saya bilang tugas ya, tanggung jawab Anda lah nanti mengedukasi masyarakat begitu ya, terutama di daerah-daerah Anda begitu, menjelaskan itu tuh nggak baik, pernikahan ini itu sebenarnya banyak risikonya begitu ya, karena mereka belum tahu kan ribetnya menikah tuh, mengurus anak tuh ribetnya seperti apa, mencarikan uang untuk kebutuhan anak tuh ribetnya seperti apa begitu ya. Nah, itu yang perlu diedukasi juga. Nah, itu tugas Anda lah, ya tanggung jawab Anda lah, bukan tugas Anda ya. Tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita bersama juga tentunya untuk edukasi masyarakat. Nah, saya cukup puas ya dengan kelompok 2. Saya harapkan nanti minggu depan bisa lebih hot lagi diskusi kita, dan kita lebih membahas kepada solusinya ya, solusi dari permasalahan dan kasusnya. Nah, untuk kelompok 2 rekamannya nanti, rekaman kemarin belum saya upload ya, nanti saya upload juga ke YouTube. Kemudian catatan diskusinya ya nanti tolong dikirim. Kemudian untuk kelompok berikutnya pertemuan minggu depan, tolong diskusinya itu dikirim sehari sebelum presentasi ya. Sepertinya saya sudah mengingatkan kemarin, tapi nggak tahu nih, saya ingatkan kembali. Jadi besok berarti hari Senin ya, hari Senin pagi Anda sudah harus mengirimkan. Jadi sehari sebelum, 24 jam lah, biar kita lebih spesifik. 24 jam sebelum perkuliahan Anda sudah harus mengirim materi materi kasus Anda begitu. Jadi agar nanti audiensnya bisa lebih banyak mendapatkan petunjuk lah, insight apa yang akan dibahas begitu di diskusi kita pada hari ini, dan apa kira-kira solusi alternatif mereka begitu ya. Oke, itu untuk minggu depan ya. Kemudian absen belum ya, satu lagi ya. Ya, absen kita ambil absen ya, ini jadinya agak telat nggak apa ya. Kita ambil absen dulu. Anissa Salsabila ada? Ada, Pak. Ya, Aulia Anissa Fitriani. Ada Aulia Anissa Fitriani? Hadir, Pak. Alia Ihsan ada? Ada ya, Aulia Ihsan ya. Bagas Dwi Putra ada? Bagas Hadir, Dwi Pak. Deprianto ada tadi ya. Desi Susanti ada, Dwi Andini ada, Fajri Valentino ada, Fitri Wahyuni ada? Ada, Pak. Fatihat Kalbi ada? Fatihat? Ada, Pak. Hanifah Nilau Putri ada ya? Hanifah? Ada ya? Ada Hanifah ya? Ilham tadi ada ya. Irsan Rahmaputra ada? Irsan? Hadir, Pak. Irsan ada ya. Lydia ada, Lydia Rahmawati ada. Muhammad Eka Putra tadi ada ya. Muhammad Rafid Atallah ada? Muhammad Rafid ada? Muhammad Rafid ada? Muhammad Rafid? Ada ya, Alfa ya, Muhammad Rafid ya. Nabila Azari Putri ada. Nike Juliandri tadi ada ya. Nike Juliandri ada? Ada ya. Niken Ayu ada, Nur Salmah ada, Nurul Afni ada? Nurul Afni. Ada Nurul Afni? Ada, Pak. Ada Nurul Afni, oke. Nurul Aini ada, Nurul Aini? Ada, Nurul Pak. Aini. Oke. Olivia Dwi Ruselda ada? Olivia? Ada, Pak. Oke, Puput Sari Bulan ada? Puput Sari? Hadir, Pak. Rafika Zatillah ada? Rafika tadi ada ya? Ada, Pak. Oke, yang tidak hadir cuma satu ya. Muhammad Rafid nggak ada, cuma satu ya. Ada, Pak. Ada Muhammad Rafid. Jaringan masalah, Pak. Oh, jaringan. Nah, oke, oh ini ada satu lagi. Raihan Lutfia ada? Raihani, sorry. Ada, Pak. Raihani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ramona ada ya. Rifki ada? Rifki? Hadir, Pak. Iya ada. Sakinah Putri Azari ada tadi ya. Siti Wahyuni ada? Hadir, Pak. Siti Radatul Jannah tadi ada ya. Safiah Ilyas. Safiah Ilyas ada? Ada, Pak. Ada. Tiara Anggreni tadi ada. Wahyu Yuhendra ada? Wahyu Yendra, maaf. Wahyu Yendra ada? Wahyu Yendra. Satu nggak ada ya, Wahyu Yendra berarti nggak ada ya? Oke. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Wahyu Ada Wahyu Yendra?
Nah, Ada, Pak? ada. Jaringan Oke. masalah tadi, Pak. Ya. Ya, dari semua ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi Anda semua. Saya harapkan lebih banyak lagi diskusi Anda minggu minggu depan ya, agar bisa kita dapat lah saya ininya ya. Bisa kita ada penilaian saya terhadap Anda begitu. Karena memang kita ada 5 lagi ya presentasi yang akan disajikan. Oke, demikian pertemuan kita pada minggu ini. Banyak maaf bila ada kesalahan. Selamat beridul fitri ya, berpuasa terakhir besok. Mohon maaf lahir batin. Kemudian juga diperhatikan ya protokol kesehatan selama berlebaran nanti karena kasus sempat naik kemarin ya. Oke, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf dan Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.